Yo guys, kalau kalian mengikuti perkembangan smartphone tahun ini, pasti kalian pada ngeh bahwa ada satu tema negatif yang secara konsisten menghantui dunia pergadgetan atau persmartphonean. Produk-produk baru banyak bermunculan di mana-mana, tapi banyak tapinya. Desain kece, tapi jeroannya kelasnya sama atau bahkan turun. Terus chipset kenceng, tapi materialnya kena diskon. Lalu kamera tambah banyak, tapi hasilnya malah kurang bagus. Atau ada peningkatan secara keseluruhan, tapi harga semakin naik. Hal-hal seperti ini bener adanya bahkan buat semua brand yang bermain dari segmen low end sampai dengan mid range, dikarenakan kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu belakangan ini. Untungnya pasar smartphone flagship relatif lebih seru ya, dan juga lebih aman, terutama di market Indonesia. Seperti yang dari tadi kalian udah lihat, di tangan gue hari ini ada Oppo Find X5 Pro. Sebuah smartphone flagship yang minim kompromi, hampir nggak ada tapinya, namun sangat berani. Kenapa gue bilang berani? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebelum mulai, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng belnya untuk channel YouTube K2G, dan juga klik like maupun dislike di akhir video untuk membantu kami bersaing di tengah algoritma YouTube yang semakin kemari semakin kompetitif. Ngomongin soal tapi tadi, gue mau mulai dengan satu kekurangan Oppo Find X5 Pro yang menjadikan handphone ini tidak bisa menjadi sebuah smartphone yang sempurna, yaitu kamera selfie-nya. Khususnya untuk urusan perekaman video. Expected sih untuk brand-brand asal Tiongkok, walaupun flagship high-end sekalipun masih mentok di 1080p kamera selfie-nya. Dan di sini gue perhatikan stabilisasinya juga masih kurang. Masih bisa jadi bahan perbaikan Oppo di flagship penerus dari handphone ini ke depannya. Walaupun emang magicnya AI atau andil dari Mari Silicon cukup membantu di kondisi yang challenging. Hal kedua yang gue sayangkan, tapi bukan deal breaker buat gue, adalah telefotonya yang sekedar 2 kali zoom. Padahal kalau ngikutin formula kombinasi lensa di Find X2 Pro, bakalan mantep banget tuh. Di luar itu, menurut gue, Oppo Find X5 Pro adalah sebuah smartphone flagship yang minim kompromi dengan harga yang mirip dengan pendahulunya, serta bermodalkan keberanian yang luar biasa. Berani karena senjata utama Oppo di Find X5 Pro bukanlah sesuatu yang seksi di mata orang awam ketika dimasukkan ke materi marketing. Bukan angka benchmark, bukan gede-gedean megapiksel, dan bukan kenceng-kencengan charging. Senjata utamanya adalah Mari Silicon X, sebuah Neural Processing Unit atau NPU yang dikhususkan untuk memproses hasil foto dan video dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih advance, terpisah dari ISP bawaan chipset. Buat yang ingin tahu lebih lanjut soal Mari Silicon ini, K2G udah pernah bikin videonya kurang lebih sebulan yang lalu. Linknya ada di kanan atas. Apa coba pengaruh terbesar dari Mari Silicon ini? Yang paling utama sebetulnya di video. Seperti di Google Pixel 6 series, sepertinya memang tren smartphone kamera ke depan ada pada AI processing dalam video. Sebelumnya, AI processing dalam video tergolong minim. Ketika dihadapkan dengan kondisi lighting yang sulit seperti low light maupun high contrast scenes, mayoritas smartphone hanya bisa bergantung pada teknik dasar videografi. Di kondisi gelap, berhubung lensa smartphone punya bukaan lensa yang fixed, smartphone hanya bisa menaikkan ISO dengan konsekuensi noise meningkat dan ketajaman menurun drastis, atau turunin shutter speed yang mengakibatkan pergerakan jadi nggak halus. Di high contrast scenes yang jomplang, harus pilih menangin exposure di background atau foreground. Well, dengan bantuan AI processing yang ditenagai sebuah NPU powerful seperti Mari Silicon, Find X5 Pro bisa memproses hasil mentah yang dihasilkan dari sensor kamera dengan resolusi 4K frame by frame dalam kecepatan hingga 8 teraops per second. Ya tentunya untuk menghasilkan hasil yang baik di challenging lighting. Video malam jadinya lebih terang dan lebih clean dari noise juga. Video backlit jadi lebih rata antara foreground dengan background. Dan semua ini tetap efisien secara daya tanpa membebani image signal processor utama yang menyatu dengan chipset. Dimana seperti kalian tahu akhir-akhir ini ya struggling dengan problem power consumption. Udah sempurna kah? Ya belum. Gue berharap dalam waktu dekat tuningan softwarenya akan semakin mateng.
terutama soal AI highlight video yang di foreground masih terlihat proses dan soft. Video bisa, apalagi foto. Foto-foto dalam kondisi pencahayaan yang parah seperti extreme backlight, gelap dengan pencahayaan mix dilahap dengan mudah dengan bantuan Mari Silicon X. Dynamic range lebih luas, jadinya exposure lebih rata, night mode processing lebih cepat, akurat nggak terlalu terang hingga terlihat fake. Apakah akan sesempurna physically mengarahkan lighting beneran ke objek? Ya enggak lah, namanya juga ini kerjaan AI, Artificial Intelligence. Pasti akan tetap terlihat kesan processingnya. Di luar challenging lighting, di kondisi-kondisi ideal seperti pencahayaan berlimpah di outdoor maupun indoor dengan lighting tungsten, parameter-parameter basic seperti sharpness, warna, dynamic range, dan kontras di-handle cukup baik. Soal color ini atau warna, sedikit banyak ada andil dari color science hasil kolaborasi Oppo dengan Hasselblad. Portrait mode-nya bagus, recording video stabil di 4K 60 fps sekalipun berkat kombinasi sensor shift stabilization dengan OIS yang menghasilkan 5-axis image stabilization. Hentakan-hentakan kaki berubah menjadi kayak movement floating gitu. Bagus deh. Yang gue suka juga di Find X5 Pro adalah lensa ultra wide-nya yang pakai sensor IMX766. Sama seperti kamera utamanya. Karakter gambarnya punya kualitas yang mirip dengan lensa utama. Saking pedenya dengan lensa ultra wide-nya, by default ketika pindah ke mode video, Find X5 Pro akan memilih lensa ultra wide demi stabilisasi maksimal. Buat yang nggak tahu, semakin lebar lensa, semakin pendek pula focal length. Footage video akan terlihat semakin stabil jadinya. Untuk selfie, fotonya cukup bagus walaupun memang nggak luar biasa. Terdengar sempurna? Ya hampir. Karena menurut gue, tuningan Mari Silicon X ini masih dalam work in progress. Kira-kira 90% lah. Masih ada sedikit inkonsistensi yang tersisa. Di video pertama kami tentang Mari Silicon X bulan lalu, konsistensinya masih parah banget. Secara itu masih firmware yang pre-production dan unitnya juga sama pre-production. Sekarang lompatannya udah jauh lebih konsisten, udah lebih bisa diandalkan. Kalau mau nge-bypass semua AI tadi apakah bisa? Bisa. Ada promote buat yang paham motret manual atau kalau mau mudah ya nyalain aja model 50 megapikselnya yang akan mencoba untuk meminimalisir processing. Panjang ya soal kameranya. Buat yang bilang percuma punya kamera bagus banget tapi dipakai buat Instagram Story hasilnya jadi burik, ini gue coba rekam di Find X5 Pro dari aplikasi Instagram dan langsung upload juga ke Instagram Story. Ya udah, sekarang kita move on ke bagian-bagian lain yang penting dari Oppo Find X5 Pro. Selain soal kamera, Oppo Find X5 Pro adalah sebuah smartphone flagship yang punya spek atas kertas maupun experience yang flagship grade. Kesan flagship dimulai dari desainnya. Masih mirip dengan pendahulunya, namun ada beberapa perbedaan penting. Pertama adalah perbedaan berat sekitar 25 gram. Cukup berasa ya di tangan, namun gue nggak terlalu masalah. Karena penambahan berat ini akibat upgrade build materialnya dari kaca ke seramik yang berasa lebih premium dan solid di tangan. Plus baterai yang naik dari 4500 mAh menjadi 5000 mAh. Penambahan baterai ini berasa ketika disandingkan dengan power consumption yang sedikit lebih baik di Snapdragon 8 Gen 1 serta optimasi software yang bagus dari Oppo. Dengan pemakaian normal, layar QHD+ dengan settingan high refresh rate, 50% mobile data dan 50% Wi-Fi, termasuk gaming sejam, map, streaming lagu, video, dan connect Bluetooth audio, rata-rata gue bisa mendapatkan 6 jam screen on time. Perbedaan lainnya yang ketara dari segi desain adalah adanya logo Hasselblad dan Mari Silicon di belakang, serta kamera bump yang enggak simetris. Selera sih ya, tapi menurut gue ketidaksimetrisan ini memberikan look yang edgy, out of the box dari sebuah device yang seperti gue bilang tadi, berani. K2G suka yang warna hitam ini, slick banget looknya. Tapi buat kalian yang udah pakai Find X3 Pro, mungkin bakalan tertarik dengan warna ceramic white-nya yang lebih fresh. Balik ke depan, ada curved display dan hole punch selfie kamera yang merupakan standar dari flagship zaman sekarang. Layarnya pun sesuai ekspektasi dengan flagship 2022 dengan panel Super AMOLED beresolusi QHD+ buatan Samsung berteknologi LTPO2.
Refresh rate-nya bisa naik turun 1 sampai dengan 120 Hz tergantung kebutuhan konten demi menghemat baterai. Segala macam kegiatan dijamin nyaman di mata. Di atas kertas emang sih maksimum brightness-nya sedikit di bawah beberapa flagship lain. Tapi experience yang gue rasakan memakai Find X5 Pro di outdoor no problem at all. Cukup terang untuk dipakai di bawah matahari Jakarta. Touch response-nya juga bagus buat dipakai gaming. Fast swipe maupun mirip pelan-pelan juga berasa masih responsif banget. Seperti tadi gue bilang, jeroannya pakai Snapdragon 8 Gen 1. Karakter optimasi performanya gue suka. By default di mode performa balance, jadi dia nggak ngebut terus. Suhunya lebih adem, baterai juga nggak bocor. Kalau kita nggak nyalain performance mode di battery settings, Antutunya paling dapat di bawah 900.000. Kalau mau tinggi-tinggian Antutu, nyalain performance mode dan hasilnya bisa naik jadi 960.000-an Antutunya. In real life, kondisi balance sekalipun sudah jauh lebih dari cukup. Buka app cepet, surfing di UI no stutter, gaming pun lancar. Main game LOL Wild Rift berjam-jam, suhu internal dan eksternal cuman 41 derajat Celcius dengan FPS rata-rata 60, walau lagi war sekalipun. Main Apex Legends dengan settingan maksimal, semua efek on, FPS rata-rata ada di 57 sampai dengan 60. Suhu internal sekitar 45 derajat Celcius. Oh ya, semua tes ini dilakukan ketika bermain dengan mobile data menggunakan AC di dalam ruangan. Kalau suhu ruangan kurang kondusif, baru gue nyalain performance mode di game toolkit supaya naikin batas suhu supaya nggak kecepatan throttling alias pelanin speed demi dinginin suhu. Tapi ini jarang banget sih gue lakuin, karena kalaupun throttling FPS nggak sampai turun jauh. Masih soal jeroan level flagship 2022, internalnya udah 256GB UFS 3.1 dan nggak expandable via SD card. RAM-nya 12GB yang bisa ditambah via fitur RAM expansion yang makan storage. Gue sih milih matiin fitur itu ya, secara 12GB udah lebih dari cukup. Aplikasi-aplikasi jarang banget di-kill di background kok. Hal-hal lain di Find X5 Pro yang perlu kalian ketahui, flagship dari Oppo ini punya rating IP68, vibration motornya bagus banget dan bisa di-adjust mau garing atau lebih soft. SIM tray-nya dual SIM only, fingerprint sensornya di dalam layar responnya cepat dan akurasinya bagus. Terus nggak punya jack 3,5 mm, punya stereo speaker yang kenceng, dan punya clarity yang bagus walaupun di frekuensi rendah rada nggak kedengeran bassnya, nggak kayak beberapa flagship lain. Terus juga, dari dalam box masih dapat charger dan Note Play 80 watt. Ngecas dari kosong sampai full cuman butuh waktu di bawah 40 menit. UI-nya, apalagi kalau bukan pakai ColorOS 12.1 yang berbasis Android 12. ColorOS yang kekinian seperti kalian ketahui, UI-nya simple, ringan, customizable, dan selama penggunaan gue di updatean security patch April ini hampir bug free. Oke, Oppo Find X5 Pro. Simpelnya gini ya, ini adalah sebuah smartphone flagship yang sangat-sangat solid. Dia punya hampir semua fitur flagship high-end di 2022, minus beberapa hal yang gue sebutin tadi. Bagi orang awam yang mengandalkan angka-angka untuk menentukan sebuah keputusan membeli smartphone, Oppo Find X5 Pro mungkin akan terlihat seperti flagship lainnya. Namun, buat temen-temen atau kalian yang seperti kami, di mana mementingkan bagaimana angka-angka tadi diterjemahkan menjadi sebuah hasil dan user experience yang jempolan, maka Oppo Find X5 Pro patut kalian jadikan pertimbangan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!